Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Maulidia dari kelas 2D4 ITB NRP 21101911052. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Introduction to PHP Framework. Nah, di mana ini merupakan PPT ringkasan yang telah saya buat yang bersumber dari PPT oleh Bapak Ahmad Syauki Ahsan selaku dosen pengampu di mata kuliah pemrograman framework. Oke, kita next. Untuk pembahasan pertama, yaitu kenapa kita harus menggunakan pemrograman framework ini. Jadi, ada beberapa alasan, yaitu untuk yang pertama, untuk mempercepat proses pengembangan aplikasi. Di mana dengan menggunakan framework, kita itu bisa menyederhanakan proses-proses umum seperti akses ke database, validasi masukan data, pengelolaan session, keamanan, dan lain-lain. Terus yang kedua, kita itu tidak perlu membuat kode program dari awal karena sudah ada extension yang disediakan oleh framework tersebut. Kemudian ada satu program yang teratur dan konsisten menggunakan konsep MVC atau model view controller. Yang ketiga itu lebih mudah mengelola kode program dari sebuah aplikasi, terutama untuk aplikasi yang dikerjakan dalam tim, dan juga aplikasi yang dikembangkan secara berkelanjutan. Nah, dalam framework itu terdapat banyak extension ataupun modul untuk mengembangkan aplikasi dengan cepat dan mudah. Misalnya extension untuk upload file. Di sini ada beberapa framework, yaitu ada framework yang berbasis PHP, framework berbasis Python, framework berbasis ASP, framework berbasis Java, framework berbasis JavaScript, dan juga framework berbasis Ruby. Pada pemrograman framework kali ini, kita akan menggunakan framework I2. Sebelumnya kita akan berkenalan dulu nih dengan I2. Jadi, I2 itu merupakan PHP framework, di mana dia itu memiliki performa yang tinggi. Karena dia memiliki performa yang tinggi, sehingga dia itu bisa menjadikan proses pengembangan aplikasi web itu menjadi jauh lebih cepat. Terus I2 ini dapat digunakan untuk mengembangkan segala macam jenis aplikasi web, dan web berskala besar pun juga bisa menggunakan I2 gitu. Nah, I2 ini merupakan singkatan dari yes, it is. Is it fast? Is it secure? Is it professional? Is it right for my next project? Yes, it is. Oke, kemudian di sini ada fitur-fitur dari I2. Di sini ada beberapa fitur ya. Jadi mungkin yang pertama itu ada predefined schema for the user table, terus ada user login and registration forms, forgot password functionality, spread front end and back end domains. Nah, dengan menggunakan framework I2 ini kita itu bisa langsung dapat dua aplikasi nih. Jadi ada untuk front end dan juga untuk back end. Untuk fitur-fitur I2 lainnya mungkin dari teman-teman bisa langsung cek ke dokumentasinya I2 ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang model view controller atau MVC. Sesuai dengan namanya, di sini ada 3 poin, itu ada model view dan controller. Untuk model itu, dia untuk mempresentasikan data beserta aturan-aturan mainnya. Maksudnya itu seperti, misal kita butuh email gitu. Nah, nanti user itu bakal memasukkan email, dan kita atur kalau misalnya harus ada add-nya, terus emailnya harus unik. Jadi di model lah itu diatur semuanya. Selanjutnya di view. Di view ini berisi elemen-elemen yang digunakan untuk berinteraksi dengan user seperti teks, pemasukan, dan lain-lain. Kemudian ada controller. Controller ini merupakan agen yang bertugas mengelola komunikasi antara model dan view. Dan di ini juga dia itu mengaplikasikan front controller atau yang disebut application. Jadi front controller ini bertugas untuk menerima request dari user dan meneruskannya ke controller yang sesuai. Nah, dalam menggunakan framework I2 ini ada beberapa kebutuhan. Yang pertama itu pengetahuan tentang bahasa PHP. Kenapa dibutuhkan pengetahuan tentang bahasa PHP? Karena I2 ini merupakan PHP framework, jadi bahasa PHP ini sangat dibutuhkan.
Selanjutnya itu pengetahuan tentang HTML dan CSS. Pengetahuan HTML dan CSS ini diperlukan untuk hal-hal yang berkaitan dengan antarmuka ke user atau view-nya. Terus yang ketiga itu pengetahuan tentang OOP atau Object Oriented Programming. Nah, pengetahuan ini tuh diperlukan karena U2 ini merupakan framework yang murni menggunakan konsep OOP, sehingga pengetahuan tentang OOP ini akan sangat membantu bagi pengembang aplikasi dalam memanfaatkan U2 framework ini. Oke, terima kasih kepada para pendengar yang sudah mendengarkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.